Itu hilang 8 ekor bos. Sopan mas ya. Sudah mas ya, sudah saya coba untuk mencari, bahkan satu kampung saya kelilingi dengan baca-baca doa bos ya, yaitu dengan komat kamit baca mantra, itu tetap tidak ada bos. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, di video kali ini kita bahas soal kekurangan dari kandang entok sistem modern, sistem umbaran ya bos. Nah, untuk kandang entok itu entah itu kandang insentif ataupun umbaran itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing bos. Nah, di sini kita bahas yang kandang umbaran saja, karena yang saya lakukan atau yang ada di kandang ternak saya itu saya memakai kandang sistem umbaran bos. Sebelum kita bahas soal kekurangan dari kandang entok umbaran ya, untuk kelebihannya tentu saja banyak bos, yaitu salah satunya adalah ketika kita telat memberikan pakan, entok itu sudah mencari pakannya sendiri di alam liar ya bos. Nah, entah itu di kebun ataupun di persawahan gitu bos. Nah, yang terjadi di kandang saya itu ketika saya telat bangun alias kerinan gitu ya, bangunnya kesiangan, itu entok-entoknya sudah mencari makan sendiri di kebun-kebun gitu bos. Bener juga ya. Sedangkan untuk kekurangannya itu jelas ada bos, yaitu ada beberapa kekurangan lah ya. Yang pertama adalah ketika ada virus musiman ataupun penyakit-penyakit yang ada di daerah kita atau di sekitar kandang kita, entok kita itu langsung ketular bos, karena entok kita itu berbaur dengan hewan unggas lain yang ada di kebun gitu bos. Nah, jadi kita akan sulit untuk menjaga kesehatan dari hewan ternak unggas kita yang kita pelihara dengan kandang umbaran seperti ini bos, karena untuk serangan virus ataupun penyakit-penyakit musiman dan penyakit-penyakit lainnya itu tentu saja kita akan kesulitan bos, karena hewan ternak kita itu tidak berbaur dalam satu kandang, tetapi hewan ternak kita itu berbaur dengan hewan ternak lainnya yang ada di luar kandang kita gitu bosku. Untuk kekurangan yang kedua yaitu hewan ternak kita akan rawan sekali untuk dicuri bos. Dicolong gitu ya dengan mbuh tetangga ataupun orang-orang yang suka dengan entok tapi tidak mampu untuk membeli bos. Nah, salah satunya ini terjadi di kandang ternak saya bos, yaitu hewan ternak unggas saya yang berumur 1 bulan lebih seperti ini bos, yang kecil-kecil seperti ini itu hilang 8 ekor bos. Sopan mas ya. Kalau mati tidak bos ya, mati mosok 8 ekor langsung bareng gitu, padahal kondisinya sehat, padahal paginya itu saya kasih makan komplit bos, yaitu ada 26 ekor ya, 26 ekor. Pulang-pulang kok kurang 8 ekor bos. Terus yang bikin aneh, yang kurang itu yang seperti ini bos ya, yang dasnya putih-putih seperti ini bos, alias bondol kaji. Nah, untuk yang lainnya, jenis rambon lainnya alias yang bukan bondol kaji itu malah aman bos ya. Ini yang hilang malah bondol kaji semua. Ini sudah fix 100% kalau dengan kondisi seperti ini ya, itu berarti bukan mati bos ya, tapi diambil oleh orang. Terus satu lagi bos, yaitu yang jali seperti ini bos, yaitu kemarin atau dulu saya itu membeli 4 ekor ya, setelah dewasa seperti ini hilang satu lagi bos. Asu Sopan mas ya. mosok kalau mati kok bisa yang bagus-bagus gitu bos ya. Tapi nggak apa-apa bos ya, anggap saja sebagai THR gitu bos ya, karena kita baru saja merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri bos. Kalau dimakan kucing ataupun dimakan tikus itu enggak bos, karena hilangnya itu adalah siang hari bukan malam hari ya bos. Nah, wong paginya itu komplit kok, ketika sore hari saya masukkan ke kandang dan saya absen satu persatu itu kurang 8 ekor bos ya. Kalau kucing enggak bos, tapi kalau kucing das ireng itu bos. Ya bos mas, anggap saja itu sebuah ujian, yang sabar saja. Yo karpe sabar mas, karpe sabar. Tapi di sini ada yang tidak membuat saya sabar bos, alias saya itu metekel. Itu karena untuk merawat anak-anak unggas ya, entah apapun itu jenisnya, dari mecah cangkang sampai usia segede ini, itu tidak memakan duit sidik bos ya, tidak memakan biaya sedikit. Terus untuk perhatian, kasih sayang dan
cara merawat kita ya, itu dari mecah cangkang sampai segede ini itu juga membutuhkan ketelatenan yang sangat luar biasa, bos. Nah, sebenarnya itu yang membuat kita atau saya itu agak sedikit jengkel gitu, bos ya, untuk kehilangan hewan ternaknya ketika dicuri, bos ya. Berbeda dengan ketika kita itu membeli sudah besar ya, kita membeli hewan unggas yang sudah besar lalu hilang, itu mungkin kita bisa ya wis besok beli lagi gitu, bos. Tapi ini kalau dari kecil itu benar-benar kita itu apa ya, sangat jengkel ya karena faktor tadi, bos ya. Yang pertama itu ketika merawat anakan unggas dari kecil sampai segede ini itu tidak mudah, bos. Bener juga ya. Ya, bukan masalah biaya tapi ketelatenan kita, perhatian kita itu sangat ekstra sekali, karena untuk anakan unggas apapun itu jenisnya ya, dari mecah cangkang itu rawan sekali akan kematian, bos ya. Jadi ketika sudah segede ini kok hilang ya, tentu saja kita marah, itu sudah menjadi hal yang wajar, bos, kalau menurut saya ya. Apakah tidak dicoba untuk dicari, mas? Sudah, mas ya, sudah saya coba untuk mencari, bahkan satu kampung saya kelilingi dengan baca-baca doa, bos ya, yaitu dengan komat kamit baca mantra, itu tetap tidak ada, bos ya. Mungkin sudah dijual atau dipindah kandangkan di luar daerah saya gitu, bos ya, nanti takut konangan gitu, wes. Tapi nggak apa-apalah, bos ya, ini kepeksa saya ikhlaskan, bos ya, terpaksa ini. Lo memangnya kenapa kok dari kandang intensif sekarang jenengan berubah menjadi kandang umbaran? Nggak tahu. Dan karena saya menyadari, bos ya, saya itu menyadari bahwa untuk akhir-akhir ini itu saya kalau bangun itu kesiangan, bos ya. Kalau bangun kesiangan itu pasti rata-rata di atas jam 9 ataupun jam 10 itu menurut saya sudah pagi, bos. Sudah gasik bangunnya gitu ya. Nah, dari faktor itulah saya mengubah perkandangan yang ada di kandang saya itu dari insentif menjadi umbaran, bos. Agar hewan unggas saya yang ada di kandang yang saya pelihara itu tidak kelaparan alias kaliren, bos ya, mesake gitu kan. Nah, ketika saya telat memberikan makan, toh mereka bisa mencari makan sendiri di alam liar gitu, bos. Entah itu memakan dedaunan ataupun memakan sisa-sisa nasi yang dibuang oleh para tetangga gitu, bosku. Bener juga ya. Nah, bagaimana ini dengan teman-teman semua ya, sahabat ternak semuanya yang memakai kandang umbaran? Apakah ada pengalaman pahit yang sama dengan yang saya rasakan, bos, yaitu hilang dicuri alias hilang tidak kembali? Nah, bagaimana perasaan jenengan? Bisa kalian tulis di kolom komentar, bos. Nah, pengalaman pahit saya ini bisa jenengan atau kalian jadikan motivasi atau gambaran ya buat jenengan untuk memilih perkandangan di kandang ternak jenengan. Mau pilih kandang intensif atau kandang umbaran, itu jelas ada resikonya tersendiri ya, bos. Terus untuk keunggulan itu juga banyak, bos ya, banyak dari kedua jenis kandang itu. Oke, bos, kemarin ada yang bertanya juga, mas, apakah itu backsoundnya yang jenengan gunakan itu tidak terkena copyright? Nggak tahu. Alhamdulillah selama ini tidak, bos ya, karena ketika saya menggunakan suatu backsound alias soundtrack musik ya, musik dari orang lain, itu saya edit dulu, bos ya, saya edit dulu sebagaimana lah, intinya tak edit, tak utek-utek gitulah ya, agar ketika kita gunakan itu tidak terkena copyright, bos. Nah, monggo jika jenengan ingin membuat video seperti ini dengan backsound seperti ini, itu bisa jenengan edit dulu, bos, sebelum jenengan gunakan. Jangan kalian langsung gunakan mentah-mentah, karena itu akan pasti suatu saat ya, bukan sekarang tapi suatu saat itu pasti akan terkena copyright gitu, bos ya. Nah, tapi jika kalian termasuk golongan pasukan ora iso turu ya, setiap malam hari tidak bisa tidur, nah kalian bisa memilih kandang umbaran, bos ya, agar ketika kita telat memberikan pakan, hewan ternak unggas yang kita pelihara itu tidak kaliren, bos ya. Nah, ini umbaran ini khusus untuk kita semua yang menjadi satu koloni dalam satu nama, itu pasukan ora iso turu gitu, bos ya, pasukan tidak bisa tidur. Oke, bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan ini adalah pengalaman saya pribadi soal kandang umbaran yang terjadi di kandang ternak saya gitu, bos ya. Monggo dijadikan masukan ataupun pelajaran buat kalian semua yang masih bingung memilih perkandangan antara kandang intensif ataupun kandang umbaran gitu, bos. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.